Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Musagi Sekolah Warahmatullah. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba mereview sebuah film karya Andrzej Dozgard yang berjudul The Human Scale. Film ini berdurasi sekitar 1 jam 23 menit yang dirilis tahun 2012. Baik, langsung saja kita ke reviewnya. Mayoritas penduduk di kota besar memiliki kehidupan yang individualisme. Cara berbagi kasih sayang serta bersosialisasi terhambat oleh tembok beton, sehingga ruang untuk bersosialisasi serta berinteraksi sangatlah minim. Tantangan-tantangan kota besar seperti kepadatan lalu lintas hingga pemukiman yang kumuh, misalnya, akan meningkatkan kebutuhan akan perlindungan hidup. Dalam film The Human Scale ini disebutkan ada beberapa cara untuk menurunkan sikap individualisme di kota-kota besar, serta memberikan kesempatan para penduduknya untuk bersosialisasi. Film ini dikemas dalam 5 chapter. Yang pertama yaitu Do We Serve Our Cities or Do Our Cities Serve Us? Kemudian chapter yang kedua yaitu Measuring What We Care About. Kemudian chapter yang ketiga itu Doing More With Less. Chapter yang keempat itu The Cause That Has Created Itself. Kemudian chapter yang terakhir yaitu Being Nice to People is Cheap. Dalam kelima chapter tersebut, The Human Scale ini memberikan gambaran menarik tentang pentingnya kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi di kota-kota besar, lengkap dengan solusinya. Wawancara dilakukan dengan berbagai ilmuwan, aktivis, pemikir, arsitek, perencana kota dari seluruh dunia, yang semuanya memberikan pandangan tentang kebutuhan orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Film ini mengambil latar belakang di berbagai kota besar di seluruh dunia, untuk kemudian menggambarkan nilai perencanaan dan desain kota dengan berfokus pada masalah spesifik yang timbul di masing-masing kota. Kota-kota yang ditampilkan mulai dari New York yang berada di Amerika Serikat, kemudian Dhaka di Bangladesh, Chongqing di China, Melbourne di Australia, dan Christchurch di Selandia Baru. Di Dhaka terdapat suatu perubahan kebijakan yang menguntungkan industri, khususnya mobil, dengan mengorbankan penduduk berpenghasilan rendah, khususnya tukang becak, sebagai moda transportasi tradisional. Kemudian kita bergeser sedikit ke kota New York. Di sana sedang dalam proses menciptakan ruang publik dengan membangun trotoar untuk jalan kaki. Contoh paling terkenal atau perubahan yang paling signifikan adalah di Times Square. Ruang yang sebelumnya dipenuhi armada taksi, namun sekarang dipenuhi pejalan kaki, baik turis maupun penduduk asli New York. Kemudian kita bergeser lagi ke kota Melbourne di Australia, di mana terjadi penurunan populasi, sehingga pemerintah pada akhirnya mengambil kebijakan yakni dengan menata kembali gang-gang di perumahan, menyediakan ruang untuk berjalan kaki, hingga membuka berbagai macam restoran di tepi jalan. Tujuannya juga tak lain untuk menarik wisatawan domestik untuk berjalan kaki. Studi kasus yang terakhir yaitu berada di Selandia Baru, ya, tepatnya di kota Christchurch, yang mana kota ini sempat diguncang gempa yang berkekuatan 6,3 skala Richter pada tahun 2019, menewaskan 185 orang dan menyebabkan kerusakan struktural pada 1.000 bangunan di pusat kota. Akibatnya, banyak kota-kota perlu direkonstruksi kembali dari bawah di tahun-tahun mendatang. Alih-alih merekonstruksi bangunan-bangunan tersebut, para arsitek kemudian mengundang masyarakat untuk berpartisipasi, menyuarakan pendapatnya akan seperti apakah kota Christchurch di kemudian hari, di masa depan. Setelah keseluruhan, saya sangat menyukai film ini karena dalam membangun sebuah kota, para arsitek ini meminta aspirasi masyarakat, menampung aspirasi sehingga nantinya pusat kota yang terbangun, pusat kota yang pada akhirnya terbentuk akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam manajemen, pendekatan ini disebut juga sebagai pendekatan bottom up. Seperti yang kita ketahui, terdapat dua pendekatan dalam manajemen yang efektif, yaitu top down dan juga manajemen bottom up. Pendekatan yang pertama yaitu manajemen top down, seperti yang terlihat di gambar samping.
Di mana dalam pendekatan ini, semua komando, instruksi, arahan, serta gagasan ditentukan oleh pemimpin dalam suatu organisasi untuk kemudian dikomunikasikan kepada setiap tim di organisasi tersebut. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan, seperti pada umumnya, sebagian besar organisasi merasa familiar dengan sistem ini, sehingga penerapannya pun sangatlah mudah. Begitu pula dengan para pemimpin yang sudah memahami visi dan misi perusahaan tersebut, sehingga mereka dengan mudah dapat menetapkan sasaran, proyek, dan tugas yang selaras dengan visi misi perusahaan. Di samping itu, metode ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu para karyawan mungkin merasa tidak familiar dengan visi misi perusahaan, sehingga kinerja mereka akan kurang maksimal karena mereka tidak terlibat secara langsung dalam menentukan sasaran visi tersebut. Kita beralih ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan bottom up, juga terlihat pada gambar di samping. Manajemen ini diterapkan ketika sasaran, proyek, dan tugas sebagian besar diinformasikan atau diinstruksikan oleh karyawan berdasarkan aspirasi karyawan, untuk kemudian dikomunikasikan kepada setiap manajemen. Para karyawan ini diharapkan dapat terlibat dalam penetapan sasaran. Pola manajemen inilah yang diterapkan dalam film The Human Scale, di mana dalam mendesain suatu pusat kota, para arsitek melakukan wawancara dengan berbagai ilmuwan, aktivis, pemikir, perencana kota dari seluruh dunia. Semuanya memberikan perspektif, semuanya memberikan aspirasi yang tajam tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Setiap orang diwawancarai menawarkan gagasan tentang bagaimana kehidupan di kota besar dapat ditingkatkan secara kontinuitas dengan pendekatan yang terdengar sederhana. Pola pendekatan semacam ini memiliki beberapa kelebihan, yakni karyawan merasa dihargai, merasa didengar pendapatnya, sehingga akan termotivasi dalam menjalankan pekerjaannya. Pendekatan ini juga membuat karyawan mampu menetapkan sasaran yang selaras dengan kelebihan mereka, dengan kompetensi mereka. Dengan begitu, karyawan dapat mencapai tujuan mereka dengan mudah. Namun, di sisi lain, pendekatan ini memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, para karyawan seringkali tidak memiliki wawasan yang memadai terkait visi misi perusahaan. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan ketidakmampuan mereka dalam mengidentifikasi dan menetapkan sasarannya agar selaras dengan visi misi tersebut. Selain itu, para karyawan mungkin tidak memiliki sumber daya yang mereka butuhkan, tidak memiliki kompetensi yang mereka butuhkan. Dengan demikian, pendekatan manajemen ini tidak sesiap manajemen top-down untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan. Di samping menonjolkan sistem manajemen bottom up dalam mengerjakan suatu proyek, film ini juga menceritakan tentang suatu perencanaan. Pada dasarnya, perencanaan ini berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, pihak manajer harus mampu menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Antara lain, apa tujuan yang hendak disampaikan dalam perusahaan, mengapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan, where, di manakah lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut, when, kapankah pekerjaan harus diselesaikan untuk mencapai tujuan tersebut, who, siapakah orang yang terlibat atau orang akan dilibatkan dalam melakukan pekerjaan tersebut, dan how, bagaimanakah cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi pada dasarnya perencanaan ini memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara tepat, sehingga perusahaan bisa berjalan secara maksimal. Mungkin itu saja review dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.